Sebelum melanjutkan videonya, terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah addal amanata wa ballaghar risalata wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para alim, ulama, para asatidz. Yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan umur kepada kita semua sehingga kita semua bisa bertemu kembali menghadiri acara rutinan di Masjid Al-Hidayah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Saya Al-Faqir dalam hal ini diberikan tugas untuk menyampaikan tausiah. Maka sebelumnya kepada para asatidz, para alim, para ulama, mohon bimbingannya apabila apa yang saya sampaikan nanti ada salah, ada kurang, ada khilafnya, mohon diluruskan. Karena jujur saja saya sendiri bukan seorang ahli ilmu, tapi sedang belajar lagi, kadang-kadang kurang semangat Pak. Jadi mohon apabila nanti yang saya sampaikan ada kurang, ada salah, bisa dilengkapi, diluruskan oleh para ustaz, para kiai. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, juga umumnya untuk para bapak sekalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali materi pembahasan yang sedang kita bahas bersama, yang mana pada bulan yang lalu saya membahas tentang salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Nah, karena dari awal kita sedang membahas konsep takwa, dari mulai pengertian takwa, kemudian keuntungan menjadi orang-orang yang bertakwa, kemudian masuk kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan telah dibahasnya keuntungan orang bertakwa, kita semua terdorong untuk menjadi orang bertakwa, karena keuntungan dan keutamaan orang-orang bertakwa ternyata sangat luar biasa. Orang-orang bertakwa akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang bertakwa itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tidak ada
gundah gulana, gelisah dalam menjalani kehidupan. Bahkan di akhirat orang-orang bertakwa telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan yang amat sangat besar yang kekal dan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa? Harapan kita semoga kita sudah termasuk orang bertakwa. Tetapi tentunya kita juga harus memahami kriteria-kriteria orang-orang yang bertakwa supaya kita tidak bicara takwa dengan angan-angan. Merasa sudah bertakwa tetapi tidak sesuai dengan ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini saya sendiri mungkin harus saya akui, ketika akan bicara tentang takwa, saya sendiri belum mampu menjadi orang takwa yang sebenarnya. Tetapi harapan semoga dengan pembahasan ini saya sendiri khususnya termotivasi untuk menjadi orang yang bertakwa, meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa. Jadi punten kasadayana sanes abdi atos takwa ya, pada ngebahas takwa teh urang sasarengan we ya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas menjadi motivasi buat saya juga buat para pendengar. Kalau yang sudah bertakwa, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam mempertahankan ketakwaannya. Jadi begitu. Kenapa kita harus membahas ciri-ciri orang yang bertakwa? Karena kita ingin menjadi orang bertakwa dan ciri-ciri tersebut harus ada dalam diri kita supaya kita bisa mendapatkan keutamaan orang-orang bertakwa. Itu yang intinya orang bertakwa akan bahagia hidupnya, selamat hidupnya di dunia terlebih di akhirat nanti. Selain orang bertakwa tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang telah lalu saya telah jelaskan ciri orang bertakwa di dalam Quran surah Al-Baqarah. Yang pertama yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu ciri yang pertama dari orang-orang yang bertakwa. Diawali dengan huruf muqatta'ah alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Alif lam mim dalam tafsir Jalalain dijelaskan juga Allahu a'lam muradihi bidzalik. Jadi enggak ditafsirkan ya alif lam mimnya gitu. Dzalikal kitab ini yaitu Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Quran itu tentang kebenaran Al-Quran. Benar, Quran ini benar. Tidak ada satu huruf pun, satu kalimat pun yang salah. Tidak ada keraguan atas kebenaran. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi panduan hidup orang bertakwa adalah Al-Quran. Siapa itu orang bertakwa? Kata Allah dalam Al-Quran ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Yang pertama yang harus diyakini oleh orang-orang yang bertakwa adalah bagaimana orang bertakwa atau kita semua yang ingin bertakwa ini betul-betul meyakini Allah. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Yang pertama yang ghaib, yang maha ghaib yang harus kita yakini adanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Yasin disebutkan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi Nabi Muhammad ditugas untuk memberikan peringatan pada orang-orang yang meyakini Allah, yang takut oleh Ar-Rahman, takut oleh Allah yang maha ghaib. Seseorang bisa takut kepada Allah karena dia percaya adanya Allah. Jadi yang pertama orang bertakwa itu pasti meyakini keberadaan Allah, kemahabesaran Allah dan segala sifat yang maha sempurna. Nah, sudahkah ini tertanam dalam diri kita? Mari kita koreksi.
Sampai-sampai orang bertakwa akan menghasilkan sebuah sikap yang terungkap dalam sebuah kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang bertakwa itu saking yakinnya kepada Allah, kemaha besaran Allah, kemaha sempurnaan Allah, maha segala-galanya, sampai keluarlah kalimat suatu sikap, suatu keyakinan dalam dirinya yang terungkap dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau bagaimana katanya kalau ibu itu tadi nanya, apa bedanya Pak Ustaz sama hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Bedanya hanya domirnya saja. Ada domir buat mutakallim wahdah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbunallah domirnya domir mutakallim mahudhair, jadi bersama. Nah, hasbuna, cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik wakil, pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Nah, orang bertakwa akan seperti itu. Orang bertakwa mencukupkan dirinya, hatinya, jiwanya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa. Yang dibesarkan adalah sesuatu selain Allah. Mungkin terkadang kita semua, keberadaan harta bisa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seperti itu. Semoga Allah mengampuni kita. Apa buktinya kalau kita terkadang lebih membesarkan harta benda daripada Allah? Terkadang kita merasa tenang, tentram hidup ketika kita banyak uang. Padahal orang bertakwa betul-betul meyakini uang itu tidak akan pernah berfungsi apapun apabila Allah tidak berkehendak. Pak, masih ayat kenek itu tuh Pak. Kalau lagi banyak uang, banyak harta benda, merasa tenang. Tapi kalau lagi kurang, lagi kadang-kadang gelisah, Allah itu sepertinya kecil. Kayak sepertinya kita masih seperti itu mungkin. Makanya harus ditingkatkan. Orang bertakwa itu sudah la khaufun alaihim tadi walahum yahzan. Dia dalam keadaan apapun la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut dalam keadaan apapun. Mau banyak uang, mau tidak banyak uang, mau banyak harta atau tidak, mau pangkat, jabatan, kedudukan, biasa aja, sama aja buat orang bertakwa. Karena tadi hasbunallahu wa ni'mal, hanya Allah saja yang menjadi sesuatu yang cukup buat dirinya. Itu ciri orang bertakwa yang pertama.